warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng Lili menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng edisi 14 Oktober 2021. Dan untuk berita utama hari ini mengenai aksi demo. Nah, kantor Bupati sasaran aksi jilid kedua. Nah, dilaporkan dari Karangtinggi, gabungan Ormas Gerasi dan LSM Pekat merencanakan kembali menggelar aksi jilid 2 pasca sebelumnya menggelar demo di kantor Kejari Bengkulu Tengah. Nah, aksi lanjutan nanti menyasar ke kantor Bupati atau Setdakap. Nah, Ketua Garasi Benteng Nasir Wandi mengatakan terdapat 3 poin utama yang tetap disampaikan nantinya, berupa tuntaskan pengusutan kegiatan rencana detail tata ruang atau RDTR yang sekarang telah masuk tahap penyidikan, lalu dugaan korupsi pada retribusi tenaga kerja asing, hingga pengawasan terhadap pembangunan jembatan di Desa Paku Haji, Kecamatan Pondok Kubang yang nyaris ambruk. Nasir Wandi berharap pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi dan pengawasan setiap kegiatan yang terlaksana sehingga tidak menimbulkan indikasi pelanggaran hukum. Di sisi lain, pejabat yang terlebih sudah seharusnya dievaluasi untuk dilakukan pergantian. Sementara itu, setelah sempat diwartakan sulit dihubungi guna meminta penjelasan atas pemeriksaan dirinya oleh jaksa pada kasus RDTR, Setdakap Benteng Edi Hermansyah PhD meminta maaf. Nah, ia mengatakan belum dapat ditemui lantaran masih disibukkan dengan agenda pekerjaan. Berita selanjutnya juga mengenai banjir. Ini ada pegawai puskesmas, salah satu pegawai puskesmas. Dari beredar video yang memperlihatkan sejumlah warga terjebak banjir di jalan lintas desa Lubuk Punen Baru, Kecamatan Mergi Kelindang. Nah, banjir yang disebabkan aliran air hujan deras dari atas jalan melumpuhkan akses jalan. Di tengah derasnya air mengalir, nampak perempuan yang belakangan diketahui pegawai puskesmas Lubuk Punen berjalan menerjang banjir setinggi hampir selutut menuju ke tempat tinggi. Sementara perempuan itu bersusah payah berjalan melawan derasnya air, melintas motor yang ditunggangi seorang pria. Diduga hilang keseimbangan lantaran nekat melawan arus. Motor pun terjatuh berikut pengendaranya. Sontak warga yang semula berhenti di tepi jalan menunggu air surut berteriak panik. Di tempat terpisah, listrik di desa Susup dan sekitarnya mengalami pemadaman disebabkan robohnya tiang seiring longsor yang terjadi, persisnya di kawasan Cuup, Slawi. Untuk berita selanjutnya mengenai curah hujan yang tinggi dari malam tadi mengakibatkan debit air Sungai Minga di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang 4 meninggi. Nah, hingga akhirnya meluap ke jalan membuat lumpuh seketika. Tak sedikit pengendara yang hendak menuju ke arah Desa Tabalagan maupun ke arah Desa Kembang Seri memilih menepikan kendaraannya hingga memutar balik. Sebagian berusaha tetap menerobos banjir. Kades Pulau Panggung Syaiful Anwar SAG membenarkan telah terjadi luapan air sungai sejak pukul 3:01 waktu Indonesia Barat malam tadi. Hingga saat ini pengendara masih kesulitan untuk melintas. Syaiful menuturkan kejadian ini kerap terjadi jika hujan deras dengan waktu lama. Ia berharap jika tak ada lagi hujan, pada siang hari air sudah mulai menyusut. Warga sekitar Susi juga membenarkan jika ketinggian air yang merendam pada jalan saat ini setinggi ban motor. Nah, untuk berita selanjutnya dari Karangtinggi, Satuan Reskrim Polres Bengkulu Tengah membengkuk JA 28 tahun warga desa Pondok Kubang yang diduga sebagai pelaku pencurian tanda buah segar kelapa sawit milik PT Agri Andalas Mei 2021 lalu. Nah, pelaku berhasil dibekuk di kediamannya tanpa melakukan perlawanan setelah sempat kabur keluar kota, sementara satu rekannya yang juga melakukan pencurian TO masih dalam pencarian polisi atau buron. Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Kasat Reskrim Ibtu Donald Sianturi SHMH mengatakan pihaknya mendapatkan informasi jika pelaku telah pulang ke kediamannya setelah dilakukan pengintaian, akhirnya pelaku berhasil diamankan. Donald menuturkan atas perbuatan pelaku tersebut terkena pasal 363 ayat 1 KUHP. Sementara itu, berdasarkan data terhimpun kejadian pencurian TBS kelapa sawit di Afdeling 5 Blok E 15 Desa Padang, Tambak, Kecamatan Karangtinggi pada Selasa 18 Mei lalu sekitar pukul 11:30 waktu Indonesia Barat pada 19 Mei 2021 lalu. Nah,
JA berperan sebagai pendodor sawit, sementara rekannya TO mengumpulkan buah sawit yang telah berserakan di tanah. Setelah selesai beraksi, menggunakan sepeda motor, keduanya mengangkut sawit dan meninggalkannya di rumah JA. Aksi tersebut mulai dicurigai oleh karyawan perusahaan lantaran hilangnya TBS sawit. Kemudian kejadiannya dilaporkan ke Polres Bengkulu Tengah. Dan itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng edisi 14 Oktober 2021. Untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan beritanya, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Kalian juga bisa mengakses website resmi kami di rakyatbenteng.com. Untuk mempermudahnya, kalian juga bisa buka Facebook kami RBT Rakyat Benteng. Di sana admin sudah menyebarkan link dari website rakyatbenteng.com. Jadi tinggal klik saja. Nah, jadi yang belum follow dari media sosial kami, Facebook, Twitter, maupun Instagram, silakan follow. Dan untuk mendukung kanal YouTube kami, jangan lupa untuk di like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Saya Jendini dan kurang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca korannya, tonton channelnya RBT milik kita bersama.